Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Aminu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui apa yang sebenarnya di dalam lagu kebangsaan, yang selalu kita berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkiblat kepada para ulama-ulama, kita akan menjaga luar biasa keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya keras, Indonesia. Lah kayak kowe nyebut Indonesia lemes. Nah, jangan karo corona. Indonesia keras banget ya kowe. Coronane insyaallah bubar. Allahumma amin. Indonesia jangan dikalah karo corona. Paham niku? Lah kita kembali wau. Carane tiang adabi tiang dahar. Kembali niku. Sepringkil seupak ngerti carane mangan mawon. Iye upah siji iye sing andil pirang-pirang tangan. Mulai macul napa macul garu mluku nganti tebar nganti tandur dudu tangan wong siji. Sampai ngerabuk dan sebagainya. Puluhan tangan bahkan ratusan tangan sampai di gabah. Sadurunge dadi gabah parini sih meteng ndongane kenceng. Ya Allah ya Rabb, muga-muga aja dipangan bereng, muga-muga sing apik amane aja nganti ganggu dan sebagainya. Niki kalimahe jero Bu. Lah niku. Barang pun panen sampai dadi segak ya dudu tangan siji. Sampai segane bisa dimplok didahar ten meja. Niku sing andil yu dudu tangan siji. Sak genine, sekayune jare bahasan. Sampai banyune, sampai pendile melu andil semuanya. Bagaimana nasi ini biar mateng. Makanya para kiai lamun badhe dahar niku nganggo klambine bagus, nek mboten kaosan sing rapi, sisiran, lamun ora nganggo kopiah ya sing bagus, niate ngurmati karo sing maringi rezeki. Sampai dongane mawon Allahumma barik lana fima, ora kanggo dhewek tok. Duh Gusti muga panjenengan berkahi dhateng kita sedaya, sing macul uli, sing tandur uli, sing tebar uli, sing garu mluku sampai tekan sing ngliwet nak uli donga Allahumma barik. Apa istimewa kowe? Kita dididik dening Allah Ta'ala, dididik sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar sejauh kepedulian kita sejauh mana. Lho ngoten. Sejauh mana kita peduli, itu baru satu butir nasi. Kalau sebutir nasi saja sudah begitu perjuangannya, sampai dijaga. Bagaimana supaya ya Allah ya Rabb ben bengi ana sing maca donga niki pingin panene apik. Panene sae. Sebab tanggung jawab masih kathah. Tanggung jawab ekonomi keluarga, keselamatan keluarga dan lain sebagainya. Nyong anak ning pondok si tahfidzul Quran ana sing jukut kitab ana sing bagian khususiah napa
sing fakipun sesuai ingkang dipun pundhut, dereng sing sekolah, dereng sing perguruan tinggi, ngarep-ngarep panene ben apik, dongane nen bengi ya Allah Gusti, muga-muga adoh werenge, adoh hayawan ama, kira-kira panene barokah sing sae. Ngoten mboten niku. Ya bu pawet panen bawang, bu pawet panen pari. Donga niku. Lah kula takon. Bagaimana bangsa ini? Bagaimana agama ini? Kita tiang Islam. Sing dirintis dening para wali-wali ingkang dipun angkat dening Allah Ta'ala, tiang-tiang ingkang marisi ilmune para anbiya, terutama wali 9. Kita badhe bercermin sing ulama sing adoh kadohan, sing sangabean apane sini Indonesia pe setengah mati ya pantiru. Gani bisane kaya wis primen bibian wis delengna bae yo. Wali sanga saking tekan Malik Ibrahim, Sunan Giri, Ampel sampai tekan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin Banten, hari dipikir-pikir nyong terkadang sekisin dewek kae semono ya wong wis mati 400 tahun semene masih bisa makani wong urip. Masih bisa gawe kompake yo. Manusa ngrukunaken umat. Coba ten Gunung Jati separuh wong muslim, separuh non muslim. Bisa hidup bersama. Ziarah ning Sunan Gunung Jati bisa membuat ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Kene Gunung Jati umpamane langkah kuburane Syarifiyatullah Sadatul Kahfi, ya kaya-kaya ini ya sepi pan ziarah karo kuburan. Pan dodolan karo tenger. Sebabnya rame napa? Wenten Maulana Syarif Hidayat. Lho, ta mriku lah. Niku satu contoh. Dan ampel-ampel rame, mampu sampai sekarang membuat ekonomi kerakyatan itu hebat. Lah nyong sektakon dhewek kok karo awake, nyong wis gawe apa? Perjuangannya para ulama tidak pernah putus ila yaumil qiyamah. Sebagian min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba non stop terus. Mane lamun kula-kula niku mikiri piyayi-piyayi ingkang rumiyin terkadang kula isin piyambak kaya sing wis digelar dening para wali, kenapa kaya nyong-nyongan ora bisa terusaken. Beliau masuk ke Indonesia bukan cari makan. Beliau seorang ekonom, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli kesehatan, dan lain sebagainya. Bukan membawa pedang terus takbir, bukan. Bagaimana beliau membawa satu ekonomi perdagangan yang luar biasa, mendatangkan barang dari Turki, Timur Tengah, India, Cina pada waktu itu. Sehingga pada waktu zaman Majapahit ataupun Pejajaran mendapatkan income yang luar biasa pemasukan untuk negerinya pada waktu itu. Coba berjalan dengan indahnya, gelombang per gelombang kita lalui dening para wali 9. Sehingga kita sedaya kenal mahwal Islam, apa itu Islam, wa huwa aqidatihim, dan kita kenal akidahnya para beliau yang dibawa, wa huwa ala ahli sunnah wal lho nikulah. Sejauh mana kita tahu beliau, mengingat beliau? Belum kita tarik perjuangan bangsa, perjuangan umat. Tidak terlepas di dalamnya. Ning Indonesia, buh kue liyane wong Islam, buh wong Islam dewek ikut ngangkat bambu runcing, ikut ngangkat senjata, karena kecintaannya kepada tanah airnya.
sehingga berkibar kembali sang saka merah putih. Kenapa kita hormati? Bukan memitoskan atau mengkultuskan kepada bendera, tidak. Tapi karena di dalam bendera itu, ingat itu anak-anak muda harus belajar. Kita setuju tuh sekarang. Dulu kalau kita mauludan mesti pakai agak lagu Indonesia Raya, ada pembacaan teks Pancasila. Sekarang alhamdulillah mulai diumumkan kembali untuk mengumandangkan lagu kebangsaan. Luar biasa itu. Supaya si ngantuk ben melek. Yang tidak peduli supaya peduli. Akeh wis pada kelalen lagu kebangsaan. Itu satu contoh. Kita tanya kepada pribadi sendiri, wis pernah andil apa ning 45 sampai 47, 48 anak apa sampai 1965, kita punya kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan sebagai tanda syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, orang itu sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Yang Maha Esa. Coba kita ingat pejuang-pejuang beliau. Maulud Nabi kita peringati terlalu tinggi, luar biasa, tidak ada dua. Singkatan cilik baik kanggo skup kita, negara kita, bangsa kita. Mane wong takon, ala wis dudu bulan Maulud, mauludan bae. Ya lumrah wong takon nggih. Ya lumrah. Lah nyong jawabe enak bae. Kayak ngerek bendera 17 Agustusan apa ngenteni setahun sepisan 17-an bae. Priben? Cukup setahun sepisan 17-an. Tambah kelalen wong lagu kebangsaan mawon pun sebagian kelalen yang sering diulang-ulang. Nah itulah. Lagu kebangsaan seolah-olah hanya kepentingan seremonial, upacara. Tapi di dalamnya ada apa? Sing paham, sing beli akeh. Ngadet Indonesia, tanah airku. Ini si lagu nuruti peraturan. Karena kurang nyampe. Tapi kalau tiang mengerti nyun sewu Indonesia tanah airku. Ternyata ning lagu Indonesia lagu kebangsaan gue anak ikrar pernyataan. Dadi lagu kebangsaan. Indonesia tanah tumpah darah. Apa kon karo nyong ngakune Indonesia tanah airku ning lagune tok? Diingatkan oleh lagu Indonesia Raya. Sejauh mana pengakuan kita, ikrar kita. Indonesia tanah airku. Apa ning lagu tok? Yang ning Islam bening perkara salat bae. Nyong wis Islam tapi tetep sing arane tasyahud ning jerone salat wajib maupun salat sunnah tetap nganggo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sunnah ataupun wajib nganggo kalimat syahadaten. Rukun niku. Primen. Ki sing keimanan wae semono. Lah jaman iki supaya nyong ben aja kelalen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Inyong nyontonakaken terlalu dur. Yesing dengan baik ya. Ikrar Indonesia tanah airku sejauh mana? Kalau kita mengetahui tentang makna yang sebenarnya,
Indonesia tanah airku, ya sampai rumput-rumputnya yang kering, sebutir pasir, tetap Indonesia tanah itu memiliki, itu milik negara kami, itu milik tanah airku, bukan yang hijau saja. Loh, karena mengetahui Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, semangat sampai bisa menghargai hasil karya Bumi Pertiwi, kita menjaga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah disinilah. Kalau kita mengetahui apa yang sebenarnya di dalam lagu kebangsaan, yang selalu kita berkiblat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkiblat kepada para ulama-ulama, kita akan menjaga luar biasa keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya keras, Indonesia. Lah kayak kowe nyebut Indonesia lemes. Nah, dia kalah karo corona. Indonesia keras banget ya kowe. Coronane insyaallah bubar. Allahumma amin. Indonesia jangan dikalah karo corona. Paham niku? Inilah. Kalau kita sudah bangkit begitu, nanti akan menjadi bangsa yang kuat, tidak menjadi bangsa yang rapuh. Menjadi umat yang kuat, tidak menjadi umat yang karena kita tidak pernah melupakan sejarah. Urus sejarah Kanjeng Nabi, urus sejarah para sahabat, urus sejarah para pahlawan dan sebagainya. Kalau tidak diulang-ulang semakin kelalen. Pripun pun kelalen. Sifatnya masa sabu dunia yang bahaya. Loh nikulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah ingat ke sana, kita akan menggalang lebih erat napa? Kesatuan persatuan, persaudaraannya semakin kuat. Jadi bangsa tidak mudah karena hoax. Jadi bangsa tidak mudah karena hoax, dibenturkan sesama kita. Setiap kita mau dibenturkan, kita ingat pahlawan kita yang menyatukan negara kita. Ingat lebih-lebih kita ingat datang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat datang para perjuangannya, para sahabat, para ulama. Selalu kita ingat, sebab selalu maulud tidak pernah berhenti. Riwayat-riwayat hidup para ulama tidak pernah berhenti. Terus setiap tahun ada khaulan kiai mbah kiai anu mbah kiai fulan kiai fulan kiai fulan mengingatkan kembali untuk sejarah. Dari perjuangan agama, sejarah agama sampai sejarah kebangsaan. Niki pentingipun Maulid Nabi lan pentingipun haulan. Dan ketika kita membawa halal bihalal istilahnya, mampu membawa buahnya Ramadan untuk ketemu Ramadan yang akan datang. Loh. Makanya saking mekaten, walaupun secara singkat, ayo kita perkuat gandengan tangan, insya Allah apabila kita kompak rukun akan menepis segala bala, akan menepis segala penyakit. Lu bisa ngono kayak kuwi primen apa anak hadite ya ana wong zaman semonten sahabat umure niku wis tinggal 15 dina. Kanjeng Nabi mirsani diajak silaturahmi. Nyaluk maaf, ngapunten sing kathah dan sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi orang ngendika karo wong niku kon umure tinggal 15 dina ora. Dijak muter badane pun setengah bulan persis. Israel ora teka-teka. Barang teka ngabari tentang Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, lah jare setengah bulan niku wong wis mboten siyos niku sebab jenengan. Lah bisane sing keprimen? Lah jenengan ajak sita silaturahmi, akhirnya Allah taala nambahi 20 tahun dawa umure. Lho niku mawon. Sebab silaturahmi bisa menepis umur pendek bisa jadi
dawa. Apa maning corona? Selagi kita tidak mudah dipecah belah, selalu kita ukhuwah sesuai mentaati peraturan, insya Allah bubar penyakit. Ora corona tok ora. Apa penyakit corona tok apa primen? Tidak. Nanti semuanya yang akan menjadi cobaan untuk umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia sedikit demi sedikit diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Kita turuti peraturanipun nggih, sebab enten ulil amri niku kewajiban taat kita kepada pemerintah. Jangan sampai karena adanya penyakit bentuknya apapun sehingga itu kita ketakutan berlebihan. Ayo kita angkat bareng-bareng untuk memajukan ekonomi. Corona tetap berjalan sebatas dengan kemampuan corona. Jangan kita berlebih-lebihan lah. Yang akibatnya umat atau masyarakat itu sendiri akibatnya ketakutan. Nah kalau sudah ketakutan serba salah. Itu yang selalu kita pikirkan.